Selamat datang di dunia pergibahan. Hai Gibi. Ya, kembali lagi dengan Ratu Giba yang tayang hampir tiap hari. Jangan bosan-bosan ya, Jangan bosan-bosan sama Ratu Gibi. Ratu Giba. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah topik yang agak sangat mencengangkan ya. Karena biasanya kita selalu kalau misalnya ada kasus pemerkosaan, kita akan selalu mempersalahkan sang wanita kenapa berpakaian terbuka. Tapi di topik kali ini kok jadi berbeda, karena topiknya seperti ini. Ya, betul. Jadi, ada sebuah polling mengatakan bahwa wanita berjilbab itu lebih membuat seseorang itu bergairah dibandingkan perempuan yang memakai pakaian terbuka. Padahal kan kalau pakai kerudung, jilbab itu kan semua sudah tertutup nih dari atas sampai bawah. Tapi kok masih banyak orang yang lebih bahasa gaulnya kan dengan yang pakai kerudung dan tertutup, pakai jilbab itu dibandingkan yang pakai terbuka yang seksi di sini, seksi di sini. Kok aneh ya? Nah, apa sih komentar para Gibi terkait polling yang memang perempuan yang berkerudung atau berpakaian tertutup lebih menggairahkan dibandingkan yang menggunakan pakaian terbuka? Kita baca ya. Yang pertama dari Purbandini. Yang kebuka dibilang memancing dan mengundang, yang tertutup dibilang bikin penasaran. Emang otaknya aja yang ngaco. Yang kebuka dibilang memancing, kayak ini memancing. Kalau yang tertutup dibilangin penasaran. Nah, bener juga ya. Kalau begitu yang salah siapa ya? Ya bener, yang salah otaknya. Kebuka dibilangin katanya jadinya memancing, tertutup dibilang penasaran. Nah, sedangkan kategori terbuka seperti apa, kategori tertutup seperti apa, kan tidak ada yang jelas ya. Mungkin kayak gini kalian bilang terbuka, ada terbuka di sini. Tapi kan mungkin orang mikir bilang itu biasa saja. Tapi dibilang kategori tertutup juga enggak sih. Nah, tapi laki-laki otaknya, nah kan bingung kan? Sukanya memang begitu, mau terbuka tertutup. Yang penting otak gua ke arah jadi harusnya disalahkan siapa? Coba jawab aja di bawah. Oke, lanjut. Dari Hippo GR. Korban pelecehan yang pakai baju terbuka pasti yang ada yang nyalahin korbannya. Kalau korban pakai tertutup, disalahin juga bilangnya masih lihat lekuk tubuhnya. Ada lagi korban sholat di masjid juga dilecehkan, padahal tertutup dan nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Jadi yang salah itu otak lu aja, bukan cara berpakaiannya. Baju terbuka dibilang mancing, baju tertutup dibilang penasaran. Iya benar, sama sih kayak komentar yang sebelumnya. Karena dibilangin baju tertutup penasaran, baju terbuka memancing. Sedangkan sekarang lagi banyak banget kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual itu di masjid, yang notabene seseorang yang di musola atau di masjid itu kan kasih pakaian tertutup, tapi tetap aja dilakukan pelecehan. Kayaknya memang otak-otaknya itu harus mulai pada dibuka, dilihat itu ada yang salah di mana. Oke, lanjut. Dari Yema Outfit. Wanita diwajibkan menutup aurat, tapi si laki-laki lupa untuk menjaga pandangannya. Kenapa setiap pelecehan yang disalahkan wanita, padahal yang berhijab pun tak luput dari pelecehan? Jadi bukan karena busananya, tapi karena laki-laki tidak dapat menjaga pandangan dan syahwat. Jadi kata dia bukan soal otaknya juga, pandangannya harus dijaga. Tapi kan pandangan kita itu kan dari ini. Bener nggak? Jadi ketika otak mengarahkan untuk Anda memandang, nah habis itu dari pandangan turun ke otak lagi, turun ke hati atau kemana ya? Turun ke hati dan perasaan, ada rasa itu, terus masuk ke otak, do it ya kan. Jadi makanya terjadilah seperti itu. Jadi kembali lagi harusnya otaknya disekolahkan, karena kalau otak sekolah benar, pandangannya pun juga akan benar gitu loh, nggak akan ngarah ke itulah pokoknya. Lanjut. Ronsa, saudariku yang berhijab, sadarlah, kurangi upload foto di sosmed. Kita tak pernah tahu foto kita gunakan seperti apa.
Itu mungkin saja benar, karena manusia pada dasarnya punya sifat penasaran. Jadi ketika pakaian tertutup pun, tapi lekuk tubuh terlihat atau membayangkan, maka otak langsung mengirim rasa penasaran ke seluruh tubuh, terutama organ vital. Makanya pahalanya besar yang mampu menahan nafsunya. Tapi tolong kami juga dibantu untuk tidak dipancing. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Tolong kami juga dibantu untuk tidak dipancing. Jadi maksudnya kita nggak boleh berfoto, kita nggak boleh selfie sukaesi, kita nggak boleh punya sosial media. Jadi perempuan itu nggak boleh berfoto, nggak boleh punya sosial media supaya laki-laki tidak terpancing. Ini otak gimana sih? Supaya nggak terpancing, supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Hey, Anda orang sat, harusnya lu juga harus mikir juga, sekolahin otak lu supaya lu pun juga bisa menjaga diri lu supaya lu tidak terpancing. Lu pikir semua cewek nggak boleh berfoto, terus nggak boleh punya sosial media, jadi supaya kalian nggak terpancing? Terus kalau misalnya lu ketemu kita, terus kita nggak punya sosial media sama foto, terus lu terpancing lagi, itu salah kita lagi. Kenapa wanita selalu disalahkan? Padahal prinsipnya kan wanita selalu benar, ya salah. Ya kan ada prinsip begitu, wanita selalu benar. Terus bos lu juga wanita. Kalau bos bukan bos sama wanita, salah. Wanita selalu benar, bos selalu benar. Kalau bos lu adalah wanita, berarti itu kan ada juga pertanyaan begitu kan. Tapi kenapa realnya ketika kasus-kasus begini selalu wanita yang disalahkan ya? Aneh. Lanjut dari Rosa Ika. Sebenarnya nggak perlu bikin voting-voting beginian. Alhasil mungkin akan ada wanita-wanita yang berpikir apa gunanya pakaian tertutup kalau sama-sama kena pelecehan seksual. Sebenarnya yang perlu diperhatikan itu otak pelaku, bukan pakaian si perempuan. Tinggal kitanya sebagai wanita lebih berhati-hati lagi. Yang di masjid aja masih bisa kena pelecehan, apalagi di tempat lain. Hati-hati buat para wanita. Setuju. Hati-hati. Yang penting hati-hati. Mau pakaian terbuka, tertutup, yang penting hati-hati. Jadi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan rasa ingin memiliki dan mencoba itu muncul. Namanya juga manusiawi. Tapi bagaimana caranya kita untuk menjaga diri. Jadi ketika banyak laki-laki seperti itu, mari kita menjadi seorang karatekawan. Langsung kita tinju gitu kan. Sok-sokan, kalau kita nggak bisa tinju-tinjuan ya kan. Tapi maksudnya intinya yang penting kita bisa membela diri. Entah kita tendang apanya gitu kan, tendang langsung ke pusatnya kan, mungkin bisa membuat dia sedikit meringis dan membuat kita punya waktu untuk berkabur ya. Oke lah, terkait voting ini dan komentar-komentar para Gibi udah saya bacakan semua. Aku Eke ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe kalau misalnya pengen tahu terkait topik-topik apa aja yang akan dibacakan di Ratu Gibah ini. Bye-bye, Gibi.